web programming 2 ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang login ke dalam admin di sini. Karena di sini bentuknya belum ada loginnya ya, masih udah langsung masuk ke bagian home dari admin. Oke, maka dari itu kita akan membuat login di bagian admin. Oke, silakan dibuka Adobe Premiere-nya. Oke, kita lihat di sini filenya. Oke, yang akan kita gunakan di sini index. Nah, sedangkan tampilan yang tadi itu, nah ini namanya tampilan home ya, home dari admin. Nah, untuk itu kita akan ganti name-nya. Kita akan ganti name ini menjadi home. Kita bisa lakukan langsung dari sini dengan klik sekali lagi, kemudian kita ganti namanya, atau bisa dari folder htdoc-nya kita masuk ke C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian cari folder kita yang ada atau yang kita tampilkan di Dreamweaver tadi, kemudian ubah dari sini seperti itu ya, ubah dari sini langsung. Oke, kita akan ubah terlebih dahulu, ini ubah menjadi home seperti ini. Selanjutnya kita buat file baru. Nah, kita buat file baru, new, kemudian php. Oke, yang di sini kita buang bagian atas ini, kita buang, kita ganti dengan HTML ya, HTML. Oke, HTML, title, head, sorry, tambahkan head lagi ya. Oke, HTML, head, title, head, kemudian body HTML. Oke, di sini kita buat di title dokumennya diubah menjadi login, sehingga nanti ketika kita tampilkan di sini namanya login, gitu ya. Lanjut. Oke, di sini kita sudah punya tampilan seperti ini, masih kosong, masih belum ada apa-apa. Lanjut. Sekarang kita akan menambahkan form loginnya, kemudian nanti kita tambahkan serta tombolnya, kemudian nanti kita tunggu loginnya seperti apa untuk masuk ke dalam tampilan yang home yang ini. Oke, seperti itu. Pertama kita masuk ke form, kemudian insert di sini form action dulu. Form action terlebih dahulu, actionnya kita set ke login ya, ke script login. Kita buat di sini login.php. Oke, seperti ini, login.php. Selanjutnya kita buat form baru, gunakan table, common, kemudian cari table atau insert table bisa. Oke, di sini kita gunakan 3 baris, kemudian sebanyak 3 kolom. Lebarnya kita sesuaikan dengan form sebelum yang udah kita buat. Kita buat 1000 terlebih dahulu. Oke, kita akan cek dari home, dia lebar 1000 ya, sama ya. Oke, kita sudah punya tampilan seperti ini. Kita set terlebih dahulu start
page-nya kita buat di center ini ya, sehingga nanti ketika dibuat, ketika dijalankan, dia langsung berada di tengah-tengah dari tampilan browser. Selanjutnya kita akan membuat di sini tombol login. Oke. Sini untuk tombolnya, sebelah sini untuk username sama passwordnya. Oke, yang atas kita blok, kita merge, kemudian oke, seperti ini. Kemudian kita buat di sini login seperti itu ya. Oke, kita ubah di sini fontnya, kita buat heading 3 di sini. Kita tambahkan script di sebelum login sini, H2, kemudian tutup slash. Oke, selanjutnya oke ya, kita tambahkan fontnya kita buat sama ya, fontnya font face ini saya gunakan like, kemudian slash font di bawah label sebelum slash font itu ya. Kemudian nanti dia akan berubah fontnya menjadi seperti ini. Oke, kita simpan dengan nama index. Admin indexnya. Oke, index seperti ini, simpan. Oke, selanjutnya kita tambahkan terlebih dahulu untuk username. Oke. Yang tampilan yang di sini kita set ke horizontalnya ke right, sebelah kanan. Baru kita insert text field. Oke, sini username, ID-nya, domainnya, kemudian insert lagi satu lagi, sampingnya persis. Lalu kita kasih nama di sini username seperti itu. Kemudian kita buat di sini password field, kasih nama di sini password. Oke, seperti itu. Kemudian ini untuk tombolnya, untuk tombol kita set horizontalnya center, tambahkan tombol ini, kayaknya nggak usah ditulis. Sini kita ubah value nya menjadi ini. Seperti ini, kita simpan ulang. Oke, kita sini sudah mempunyai tampilan login, sehingga ketika kita cek atau kita jalankan di sini akan langsung masuk ke indeks itu ya. Login, nanti masukkan username, password, login. Oke, untuk selanjutnya di sini bisa Anda tambahkan gambar atau untuk mempercantik tampilannya. Tapi yang fokus di sini kita akan membahas mengenai penggunaan username, password. Oke, kembali ke tampilan scriptnya. Nah, berikutnya kita akan membuat script login ya. Dari indeks ini kita buat lagi file baru, new, kemudian php. Untuk tampilannya kita full code
sekarang 94. Kemudian ini kita hapus. Oke, di sini sudah ada script loginnya, sudah saya siapkan. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke. Nah, di bagian ini, di bagian login ini, di bagian login atau script loginnya, data yang tadi kita inputkan melalui ini username dan password, kemudian login, maka data itu akan dikirim ke form login atau login PHP tadi. Di sini kita include koneksinya seperti biasa. Koneksi kita seperti apa? Koneksi kita berada di dalam ya. Oke, langsung aja di sini include koneksi seperti itu. Kemudian user sama password, ini variabel user sama variabel password. Username kita ambil dari depan tadi, passwordnya password. Oke, ini diambil dari objek yang ada di depan tadi ketika kita masuk, sebelum masuk ke dalam tampilan ini. Kemudian kita jalankan query di sini, select from tabelnya, nama tabel admin, where username dan password sama dengan yang kita inputkan. Atau kalau dia tidak sama, dia akan menampilkan MySQL error ini akan menampilkan data error atau menampilkan ketika kita salah menuliskan query. Kemudian di sini menggunakan variabel bebas. Saya gunakan di sini ketemu, jika ketemu row-nya itu dari SQL itu, maka row, ini row, MySQL fetch array, kemudian dipecah dibuat array. Jika dolar ketemunya tadi, kalau misalkan 0, lebih dari 0, bisa jadi 1, bisa jadi 2, maka tampilkan file berikut atau register file berikut. Contoh di sini yang saya register ada username, kemudian ID, ini yang paling penting, ID-nya ID admin ya. Kemudian session register, kemudian yang kita daftarkan adalah nama. Nah, ketika kita udah daftarkan, kita daftarkan pula di setiap session yang akan kita panggil nanti. Username diambil dari row ini sebagai username, session diambil dari row atas, session ID diambil dari row atas berupa ID admin. Kita tambahkan ini juga sama, ID-nya ID admin. Kemudian session nama berdasarkan row di atas sebagai nama. Oke, kemudian setelah kita daftarkan, kita munculkan pesan, halo user, panggil namanya sesuai dengan nama login, nama orang yang login. Kemudian nanti location linknya akan kita arahkan ke home.php. Ini home-nya home admin. Kemudian di sini ada else, jika data di atas atau data login kita salah, maka akan menampilkan pesan ini, maaf, username atau password yang Anda masukkan salah. Location, harap atau lokasi linknya kita kembalikan lagi ke index seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk script loginnya. Sekarang kita copy filenya, kita paste di file baru tadi. Oke, kita paste di file baru seperti itu ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang silakan jika mau dibuat terlebih dahulu. Oke,
Setelah kita membuat script ini, kemudian simpan dengan nama login.php seperti yang target home action tadi, login.php. Oke, seperti itu. Pastikan penggunaan koneksinya sama. Di sini pemanggilan koneksi. Kemudian di sini ada session start, yang mana di sini fungsinya untuk memulai session yang nanti akan kita sertakan di setiap form, gitu ya. Oke, di sini kita sudah mempunyai indeks untuk login, kemudian login formnya, kemudian di submit nanti masuk ke login ini. Jika datanya benar, maka akan menampilkan home seperti itu. Oke, kita coba. Di sini kita akan coba. Oh, sebelum kita coba, saya lupa belum buat tabelnya ya. Kita buat tabel terlebih dahulu. Yang kita baru ada di sini baru satu. Kita buat di sini namanya tabelnya tabel admin, kemudian number fieldnya ada 4, kemudian go. Untuk strukturnya bisa Anda lihat di sini, struktur dari tabel admin. Silahkan dibuat. Oke, kita akan buat di HP My Admin. Sini kita buat terlebih dahulu ID admin, nama, username, password, varchar 20, varchar 20, teks ini varchar 5. Kemudian ID adminnya kita buat sebagai primary key. Oke, kemudian simpan. Kemudian kita coba isi satu record, kan? Seperti ini, nama misal seperti ini, nama sendiri. Oke, username Anda bisa gunakan username dan password seperti NIM dan tanggal lahir seperti Anda login di web masing-masing. Contoh yang akan saya buat di sini, username 12.7.9, passwordnya 1987 strip 09 strip 10, gitu ya. Bisa gunakan seperti ini. Kemudian kita cek, sudah kita punya di sini username dan passwordnya. Oke, kemudian kita coba login ke dalam sistem. Kita masukkan username-nya. Oke, di sini masih bentuknya masih angka ya. Kita buat di sini bintang-bintang untuk password. Kita kembali terlebih dahulu ke tampilan ini, tampilan remover, kemudian seleksi objek password, kemudian di bagian properties. Oke, di bagian properties gunakan checklist atau pilih radio button password, sehingga nanti dia akan berubah jadi bintang-bintang ya ketika nanti diisi. Simpan. Oke, kita tes lagi, kita reload. Terus seperti itu ya.
kemudian login, halo user, seperti itu ya. Oke, maka langsung tampil di sini. Sederhana, cukup sederhana tampilan login yang kita buat. Kemudian di bagian sini, di bagian header ini, oke, di bagian header ini kita akan tambahkan link untuk logout, gitu ya. Tambahkan link untuk logout. Nah, kita buat link untuk logoutnya di menu-menu ini. Oke. Maka dari itu kita kembali lagi ke Dreamweaver, kemudian cari menu vertikalnya, kemudian kita buat menu download ini untuk menu logout. Oke, seperti itu. Kemudian kita ubah linknya menjadi logout.php. Oke, seperti itu ya. Simpan. Kemudian kita refresh lagi. Oke, di sini udah ada. Ketika nanti klik logout maka dia akan keluar. Nah, cuma di sini belum ada logout.php-nya. Belum ada, belum kita buat. Oke, sekarang kita masuk dulu sebelum kita bikin logout. Kita cek dulu di sini. Oke, berjalan ya. Edit. Oke. Hapus. Berjalan ya. Tambah barang. Ya, seperti itu untuk login form yang telah kita buat. Selanjutnya nanti kita akan buat tampilan atau script untuk logoutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.